Nah ini poin penting nih, bahwa ternyata kadangkala kita ingin membicarakan sesuatu yang besar terkait dengan tanda-tanda akhir zaman, padahal tandanya ada di kita. Maka saat teman-teman kemudian menyadari bahwa itu ada di posisi kita, bahwa ternyata kiamat itu sudah dekat, akhir zaman itu sudah tiba, karena buktinya ada pada kita. Apa itu? Diangkatnya ilmu. Orang kalau mau berilmu harus baca, tidak berilmu tidak baca, tidak berilmu, kan gitu. Maka saat para ulamanya sudah tidak ada, sekali lagi saya sampaikan, teman-teman harus siap mengatakan sayalah pengganti ulamanya. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu dan teman-teman sudah keburu nikah, maka bismillah, mudah-mudahan anak kita yang menjadi penerusnya. Baru 1 jam saya update status tentang Naja aja. Masih ingat Naja? Masih? Seorang yang lumpuh otak, cerebral palsy, tapi dia hafal Quran 30 juz, ditanyanya bukan seperti kita ditanya. Kalau kita mah ditanya baru bisa tuh kalau melanjutkan ayat Yasin ayat 2-nya, kan? Bisa kita. Beliau itu kalau ditanya begini nih, kalau ditanya Qul huwallahu ahad, kita bukan ngelanjutin, bukan. Kalau kita ngelanjutin bisa. Bahkan mungkin kalau ditanya kita Malikin Nas ayat sebelumnya, kan mikir dulu kadang-kala. Beliau itu teman-teman, Masya Allah, itu saat di televisi waktu itu dites, bahkan sampai sekarang begitu. Kalau teman-teman mau gabung silahkan masuk di YouTube-nya, itu setiap hari itu. Jadi kalau ditanya itu bacakan surat Al-Ikhlas, kemudian nanti bacakan 50 lembar sebelumnya. Itu nanti 50 lembar sebelumnya tuh teman-teman ditentukan lagi, baca bagian atasnya sebelah kanan. Kemudian nanti sebelah kanannya itu bacakan baris keempatnya. Itu pun padahal teman-teman punya penyakit lumpuh otak, namanya Tuan Naja. Silahkan dicek oleh teman-teman di YouTube-nya. Saya kira kalau teman-teman punya punya keinginan yang sama gitu, bahwa keturunannya ingin seperti itu, saya kira yang diikuti, di subscribe, di like itu ini Naja nih. Sok ya, nanti dicari Naja penghafal Quran gitu, dia punya konten sendiri biar jadi motivasi buat kita. Punten teman-teman, beliau itu Naja hafal Quran tidak sengaja. Kalau saya bilangnya tidak sengaja, dia itu kan lahirnya prematur, terus ditengok oleh bapaknya 2 kali sehari. Setiap nengok bapaknya baca Quran setengah juz, maka sehari dibacakanlah 1 juz, dan itu terus-terusan. Maka Naja saat sehat, sesehat-sehatnya Naja, ternyata yang pertama diucapannya surat Al-Quran gitu. Maka kemudian diteslah, didatangkan guru, maka diteslah oleh gurunya, ternyata hafal 30 juz. Teman-teman mau begitu? Pertanyaannya, orang tuanya bacakan itu nggak tiap hari gitu. Nah, dan ini PR banget nih buat saya dengan teman-teman. Mudah-mudahan Allah mudahkan, bahwa ternyata diangkatnya ilmu itu adalah ciri kiamat. Maka saat akhir zaman ini sudah mendekat, kiamat sudah sangat dekat, maka kadangkala cirinya bukan di orang lain tapi di kita. Maka dari awal saya sampaikan, bukan tentang cirinya, tapi tentang bagaimana kita bersiap diri. Karena kadangkala ada orang yang meninggal tidak tahu cirinya dulu. Seorang anak lahir, belum bisa baca, belum bisa sekolah, meninggal. Apakah sudah tahu cirinya akhir zaman? Belum, tapi meninggal. Karena memang urusannya bukan tentang bagaimana kita tahu tentang ciri-cirinya, tetapi bagaimana kita benar-benar mempersiapkan kematian kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya kira teman-teman sudah banyak belajar. Orang yang keluar sedang santai, jajan, mau pulang sekolah, tiba-tiba ketabrak, maut. Bukan 1 tapi 10 orang, bukan 10 tapi 15 orang. Itu kan Allah kemudian tunjukkan bahwa kita di mana saja harus siap-siap. Nah, ini yang pertama teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa di antara ciri akhir zaman itu diangkatnya ilmu. Maka kalau sudah sadar diangkatnya ilmu itu salah satu ciri kiamat, kita mau ngapain? Mau jadi rajin baca atau ya sudah, da ieu teh kiamat jadi kita tidak baca gitu?
Kan harusnya kita langsung tuh termotivasi bahwa di antara bagian yang kemudian ciri akhir zaman itu diangkatnya ilmu. Kenapa ilmu diangkat? Karena ulamanya meninggal. Kalau ulama sudah meninggal, maka pastikan kita menjadi penggantinya. Tidak ada ciri ulama kecuali rajin baca. Maka kita harus menggantikan peran ulama itu dengan banyak. Siap? Gaskeun ya? Banyak baca. Mumpung mata kita masih sehat. Kalau tidak punya buku, sekarang ada e-book di handphone. Tafsir di sini ada, semua tuh ada tuh. Cuman masalahnya tuh kalau di handphone yang paling banyak nanti di posisi paling atas, aplikasi yang paling banyak kita buka apa? Apakah Quran, tafsir, atau masih dominan WA? Atau masih dominan Instagram? Atau masih dominan TikToknya? Atau apa? Jika kemudian kita posisinya sudah banyak baca di sini, maka pastikan bismillah, mudah-mudahan karena tidak akan pernah bisa diundurkan lagi waktu. Kalau kiamat sudah mendekat dan kita menjadi ciri di dalamnya, bukan melihat cirinya di orang tapi ada di kita. Berarti kalau begitu bismillah kita siap-siap. Nah, kita cek sekarang ayatnya, panduannya. Supaya kita tidak terjebak di akhir zaman kemudian lalai dengan ciri-ciri akhir zaman, maka pastikan kita melaksanakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi, kemudian alamal insana ma lam ya'lam. Itu orang jadi tahu atas sesuatu karena ditahukan oleh Allah. Dan orang tidak bisa tahu sesuatu kecuali Allah berikan perintah, dan perintahnya itu ada dua, baca dan nulis. Maka teman-teman perbanyak baca, perbanyak nulis. Alhamdulillahnya Allah mudahkan sekarang nulisnya pakai jari, bacanya juga di handphone lebih mudah. Maka mudah-mudahan ini isyarat bahwa kita nanti di posisi yang terbaik, benar-benar husnul khotimah. Kita lihat sekarang ayatnya Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11 atau Al-Mujadalah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika kalian dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, coba duduknya agak sedikit bergeser ya. Ayatnya begitu, bukan teman-teman suruh geser. Ini di ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu, jika dikatakan kepada kalian geser sedikit kalau duduk, maka apa kata Allah? Tafassahu fil majalis, maka kasihlah ruang. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka kasihlah ruang. Maka siapapun yang memberi ruang untuk orang lain duduk, Allah akan memberikan keluasan tempat duduk kelak di surga. Jadi punten ya, kalau sudah duduk di awal kita teh enak, suruh geser berat tidak? Teman-teman teh udah duduk ya, terus suruh geser mau nggak? Paling itu gitu. Itu teh berat. Padahal kata Allah sok, idza qilang suzu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu. Jadi nanti Allah akan luaskan tuh tempat duduk kita di surga karena memberikan keluasan orang lain duduk. Wa idza qilang suju pang suju, jika disuruh berdiri berdirilah. Enakeun teu? Ini kalau teman-teman lagi duduk disuruh berdiri, terus orang itu duduk, enakeun teu? Kata Allah gitu, wa idza qila sujud pang sujud, jika disuruh berdiri berdiri saja sudah. Kenapa kita berdiri? Kan kita udah duduk dari tadi. Dia ingin di tempat itu, ya sudah silakan, aku pindah ke tempat lain. Lihat, baru setelah itu Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, itu di awal membahas tentang adab. Baru ke bawahnya Allah kemudian membahas tentang orang yang diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, yang diangkat derajatnya adalah orang yang beriman. Teman-teman beriman gak akan adanya akhir zaman? Beriman tidak akan adanya hari akhir? Itu poinnya. Jadi yang penting kita beriman bahwa semuanya akan berakhir, hidup kita akan berakhir, dunia ini akan berakhir. Maka tidak cukup hanya tentang berakhir saja. Lihat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma
darajat. Dan Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Beriman plus berilmu. Tidak cukup iman kepada hari akhir bahwa akan mati. Tidak cukup hanya beriman kepada hari akhir akan kiamat. Tidak cukup hanya beriman adanya akhir zaman, tetapi pastikan kita berilmu. Maka inilah poinnya nih teman-teman. Kenapa kata Nabi yang menjadi ciri akhir zaman yang pertama adalah saat diangkatnya ilmu. Ini saya dari tinjauan lain ya, biar saya dengan teman-teman tetap semangat kajian. Karena setiap yang berangkat kajian ini dihapus dosanya, diangkat derajatnya, bahkan lebih itu akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat Allah, akan terus dikelilingi malaikat yang setiap doanya akan diaminkan oleh malaikat. Lebih dari itu akan senantiasa disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat, sehingga teman-teman menjadi terkenal di penduduknya langit. Dan itu lebih populer, mending terkenal di penduduknya langit daripada terkenal di penduduknya dunia.